أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa juga salawat berakit untayan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Dan tak lupa juga khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Siapa yang tidak mengetahui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu semua umat muslim yang ada di Indonesia ini, tak lepas juga di dunia ini, mengenal sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dicintai dan juga dirindukan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok insan kamil, sosok manusia yang sangat sempurna. Walaupun beliau telah dijamin surganya oleh Allah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama Muhammad disebutkan oleh Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Sedangkan panggilannya yakni Ahmad disebutkan sebanyak 1 kali. Muhammad asalnya berasal dari kata Mahmud yang memiliki arti seseorang yang memiliki salah satu sikap terpuji. Dan kata Mahmud ini memiliki korelasi hablum minan nas, yakni hubungan sesama manusia. Dari kata Mahmud ini menjadi kata Muhammad yang menunjukkan bahwa di dalam diri seseorang memiliki banyak sekali sikap terpuji yang ada di dalam dirinya dan juga dapat dijadikan sebagai teladan. Sedangkan Ahmad memiliki korelasi hablum minallah, memiliki hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ahmad di dalam Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa akan hadir seorang nabi terakhir yang tidak hanya memiliki sikap terpuji di dalam dirinya, namun juga di dalam setiap aktivitasnya ia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking viralnya, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tandanya
yakni di dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sedang memasuki bulan Rabiul Awal, yang kita sering mengenal bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan Maulid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang paling mulia, di mana kita sebagai umatnya diperintahkan untuk bersolawat. Tidak hanya kita sebagai manusia, tetapi juga Allah dan malaikat pun juga ikut bersolawat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini membawa suatu misi penting. Apa itu misinya? Yakni adalah membawa pendidikan akhlak. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketentraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari, Baihaqi dan Al-Hakim. Akhlak dan iman menjadi dua bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar. Adab tanpa ilmu ibarat ruh tanpa jasad. Buya Hamka, seorang tokoh pahlawan nasional dan juga seorang ulama karismatik pernah berkata, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kemuliaan manusia bukanlah dilihat dari harta, tahta ataupun rupa. Namun dilihat dari apakah kemuliaan itu? Yakni dilihat dari akhlak. Sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar menjadi momen flashback tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam momentum Maulid ini kita juga mendapatkan setiap kisahnya itu mengambil hikmah dari setiap perjalanannya sebagai uswatun hasanah. Jadikan Maulid ini sebagai momentum menjaga akhlak bagi generasi muda dan juga meningkatkan kuantitas dan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan kualitas cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita semua senantiasa bisa meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua yang ada di sini akan menjadi umat yang selalu mendapatkan syafaatnya dan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وتلامذاتنا وأساتذتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.